Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan ya, terutama kenikmatan iman dan Islam ya. Salah satunya yaitu kita bersemangat dalam tolabul ilmi. Nah, banyak sekali ibu di antara keutamaan mencari ilmu ya, dalam Al-Qur'an juga akan ditinggikan derajatnya ya, yarfa'illahul ladzina amanu ya. Ya, jadi akan ditinggikan derajatnya. Yang kedua, sahalallahu dahulal jannah, akan dimudahkan jalan menuju surga ya. Kemudian yang ketiga, akan didoakan oleh para malaikat ya, dan akan dicatat setiap gerak langkah kita menuju majelis ilmu ya, sebagai apa Bu? Jihad ya, jihad fisabilillah sampai pulang kembali. Nah itu, makanya ibu harus bersyukur ketika kita masih bisa ya mencari ilmu. Nah di dalam ini Bu, di zaman Rasul, ketika Nabi, kalau di kita mungkin pengajian ya, kalau di kita pengajian itu ada 3 orang Ibu, ada 3 orang ya. Yang pertama, ketika melihat Nabi menyampaikan ilmu, orang tersebut, Nabi sedang ngaji nih, Nabi sedang menyampaikan ilmu. Nah, orang tersebut langsung masuk ke majelis yang diisi oleh Nabi. Orang yang kedua mungkin malu, isin keringannya sok aya geunan di urang oge nya, mun ngaji teh di luar we, ibu kalebat atuh nya, wios di luar we, aya anu gitu. Nah, dia cukup di luar. Orang yang ketiga Ibu, orang yang ketiga ini dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, ngaleos we, dan sambil berkata gitu-gitu keneh ngaji mah nya, di urang kan sok. Nah, ternyata bukan di zaman kita Ibu, di zaman Nabi pun sudah ada yang semangat mencari ilmu. Aduh, iya pengajian ya Ustadz Agus, komo sok ngabodor wae misalkeun ya, langsung Bang Bayuna. Aya nu kadua Ibu ya, orang yang kedua di luar we ti dieu kadangu cenah. Malihan ti ditu ge kadangu cenah ya. Di bumi we ngaos mah. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang ketiga, cenah Ustadz Agus gitunya, bosannya teka harti gitu keneh haji mah. Nah ternyata ini ya, oleh Nabi selepas beres kajian Ibu apa? Nah, maukah aku tunjukkan ya 3 macam orang ya. Nah yang pertama Ibu, karena dia perhatian terhadap ilmu, semangat terhadap ilmu, maka Allah pun akan semangat memberi pertolongan kepada dia. Yang kedua, karena semangat ilmunya biasa-biasa, standar gitu Bu ya, Allah juga akan memberikan sesuatu ya biasa-biasa. Yang ketiga ya, acuh tak acuh, maka Allah juga tidak akan peduli terhadap orang tersebut. Nah, dan ini disimpan dalam Sahih Al-Bukhari ya, bagaimana sikap Allah terhadap kita itu tergantung kita terhadap Allah ya. Kalau kita mempunyai masalah ya, kalau kita mempunyai problem, tidak cukup ya kita meminta orang yang ahli, tidak cukup kita konsultasi ya, tidak cukup kita masalah tersebut diselesaikan dengan uang ya. Tapi harus
mendekati yang memberikan masalah tersebut. Bisa jadi ujian itu ya, yang memberikan ujian tersebut. Dekati siapa? Allah. Ya, dekati Allah. Kalau kita punya problem masalah nih, masalah ekonomi, bisa saja mungkin kita meminjam, ya, bisa saja kita bekerja. Tapi yang paling penting dekati Allah. Ya. Bisa jadi ibu, ketika kita mendekati Allah, ya, justru yang tadinya kita mau minjem, jol kurunyu masihannya, peryogi artos ya, sedang butuh uang 500.000 untuk membayar sekolah anak. Tiba-tiba ada kawan lama, ibu, kalau tidak salah saya pernah punya hutang kepada ibu senilai 2 juta. Tadi nama mau nginjem ya, karena kita mendekati Allah kan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi bagaimana sikap Allah terhadap kita itu tergantung kita terhadap Allah. Eta punya orang ke Allah kumaha gitu. Kita terhadap Allah bagaimana? Apakah perhatian atau tidak? Ketika dipanggil ya ayyuhan nas, ya wahai manusia-manusia amanu, atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita penuh perhatian tidak ketika diseru oleh Allah, dicalukkan ke Allah teh ya jalma-jalma wariman, ya aqimis sholat, dirikanlah sholat, saum, zakat. Nah, tapi kalau kita tidak peduli, acuh tak acuh, ya Allah juga sama. Ya, maka poin yang pertama adalah dekati Allah. Maka kenapa kita harus beruntung dalam mencari ilmu, semangat dalam mencari ilmu, yaitu kalau kita semangat menjalankan syariat Allah, maka Allah pun akan semangat memberikan pertolongan kepada kita. Ya, gak apa-apa yang tidak ngaji karena ada keperluan, gak apa-apa. Yang penting kita mempunyai semangat dalam mencari ilmu. Yang namanya ilmu itu ibu tidak akan tidak akan habis-habis, terus ya selalu bertambah. Nah itu. Nah ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini kita masih melanjutkan surat Al-Baqarah ya. Kemarin sudah dibahas ayat 68 sampai ayat 71 ya. Dimana pada ayat sebelumnya ayat 67 innallaha, Allah memerintahkan untuk ya'murukum antadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian antadbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Sebetulnya dengan perintah tersebut ibu, urusan itu sudah beres ya, sudah selesai. Cari sapi betina ya, kemudian sembelih, beres. Tapi karena ya kelakuan orang Yahudi itu ya bedegong atau bandel ya, disuruh menyembelih sapi betina. Nah di ayat 68 sampai ayat 71 justru mereka mempertanyakan atau menanyakan sifat sapi yang disembelih itu seperti apa. Ya, seperti di sini qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, ya. Terangkan kepada kami, ya. Yubayyin lana ma hi, sapi yang bagaimana ini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farid. Pertama, sapinya sapi farid. Apa Bu sapi farid? Kemarin sudah diterangkan. Faridun itu tidak tua. Terus sapi betina yang tua dan tidak beranak lagi. Ya ngeskolot pokoknya mah ngesnini sudah monopos ya. Jadi sapi yang sudah tua. Kemudian yang kedua wala bik, ya sapinya yang bikr. Apa itu bikr?
sapi betina yang belum pernah beranak kecuali hanya baru sekali, ya. Jadi baru beranak sekali itu bikr. Atau ya di dalam ayatnya di sini awanum baina dzalik, ya. Atau awan di sini pertengahan di antara keduanya. Kalau tidak, ya tua tidak, tidak muda. Naon atuh? Kapalah. Nah itu Bu. Jadi tidak tua, tidak muda. Ya, itu. Nah ternyata belum beres sampai di sana Bu. Setelah menanyakan sapi yang bagaimana warnanya seperti apa, tapi ku Nabi teh disampaikan warnanya yang safra'u faqi'ul launuha tasurun nadirin, warnanya kekuning-kuningan sehingga enak dipandang Ibu, ya si sapi itu. Sudah beres Bu? Belum, ya. Apalagi innal baqara tasyabaha alaina, ya. Yang bagaimana sapinya di sini Nah, dia menerangkan bagaimana hakikat sapi betina itu. Mereka sesungguhnya sapi betina itu masih samar tasyabah. Sakitu tos dijelaskeunnya ku Nabi teh ya, ku Nabi Musa tah sapina entong nu parit, entong anu bikr, ya. Tapi anu awanun, ya baina dzalik. Hiji eta. Kadua warnana sofro kuning. Sudah dijelaskan, cenah. Anger cenah, ya. Bagi kami sapi itu masih samar, belum jelas. Kaharti keneh teh diterangkeun gitu. Sabarang diterangkeun jadi lieur nya atuh ya. Nah, semenjak diterangkan, tasyabaha alaina, masih samar, masih belum jelas. Gitu ya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Itu Bu, jawab mereka ya. Terus kata Nabi Musa juga menyampaikan, Nabi Musa berkata, qala innahu yaqulu inna baqaratun la dalulun tuthirul ard. Hiji ya, sapinya itu tidak pernah apa Bu? Dipakai untuk membajak tanah. Ya, walat taskil harsa, ya, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Musallamatun la syiyata fiha, ya. Tidak bercacat, ya. Tidak bercacat atau tidak mempunyai cacat, tidak ada belangnya, ya. Nah, baru setelah diterangkan tadi apa? Jenis sapinya, warna sapinya, kemudian sapinya tidak pernah membajak tanah, mengairi tanaman, tidak ada cacat, tidak belang. Baru mereka berkata seperti ini Bu. Qalul ana ji'ta bil haqq, ya. Mereka berkata sekarang barulah, ya, barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina sebenarnya. Nah, setelah diterangkan itu Bu, beres. Susah Ibu mencari sapi yang ciri-cirinya seperti itu, susah. Jadi makanya hikmah dari ayat ini Bu, ya, pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, sekiranya sudah jelas jangan banyak bertanya, ya. Sekiranya sudah jelas maka jangan banyak bertanya. Kenapa? Karena akan menyulitkan diri sendiri. Bu Anggi misalkan, Bu Anggi pameserkeun baso. Naroskeun deui, pauseun cenah basona anu isi urat, isi naon? Isi daging, isi telur. Ya. Bu Anggi isi daging sama isi cengek. Muhun. Basona nu alit nu ageun, ya nu ageun. Ya. Tos kitu teh naroskeun deui Bu Anggi teh. Ya. Nanya lagi. Basona bade baso di palih dinya atau di baso palih dieu gitu.
bingung anu ditanya ge ari tuluy nanya mah ya gitu. Itu anu di kota Bandung kuari nah beki jauh deui nya. Nah, semakin akan apa Bu? Musingkeun dan menyulitkan sebetulnya namanya. Nah, akhirnya mah bosan cenah tebih, ieu we cenah ieu tah batagor. Akhirnya mah batagor tadi dah yang basah. Nah, itu Bu. Itu Bu. Jadi sekiranya urusan itu sudah jelas, jangan banyak bertanya, Bu. Ya, bagi beliin bakso, ya, tong di ladaan, tos beres, langsung kan ayah bakso ya. Kalau sudah jelas, kalau semakin banyak bertanya itu akan menyulitkan sendiri, Bu. Ya, betul. Ya. Nah, makanya ada istilah apa Bu? Malu ditanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, no? Banyak bertanya bikin pusing Bu ya. Nah, itu Bu. Nah, kata mereka qalul ana jita bil haqq. Nah, barulah ini penjelasan yang benar gitu ya, penjelasan yang sebenarnya. Pada bahuha, maka singkat cerita mereka menyembelih sapi tersebut, wa makadu yaf'alun, hampir tidak jadi, tidak melakukannya karena sulit Ibu. Seperti tadi membeli bakso hampir tidak beli karena di piwarang ku abi wayahna. Misalkan ini contoh Ibu, contoh. Nah, gitu ya. Seperti itu Bu. Ya. Nah, itu ayat 60 berapa Bu? 68 sampai 71. Nah, ayat ini yuhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan bagaimana kelakuan ya, perilaku orang-orang Bani Israel. Ya, kebandelan orang Bani Israel. Ya, yang sebelumnya saya pernah menerangkan mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, justru mereka malah mencari ikan. Ya, malah mencari ikan. Nuk itu teh di Sunda aku nya bedagong teh ya, bedagong bandel dicarek hese wae. Nah, dan mereka banyak bertanya kepada rasulnya. Ibu, ketika kita tidak tahu itu justru bagus bertanya. Ya. Makanya obat bodoh itu adalah bertanya. Ya, makanya ada seorang sahabat ketika perang kalau tidak salah ada sahabat yang menyuruh mandi padahal dia sedang terluka Bu. Sedang terluka, mandi, setelah mandi dia wafat. Maka pada saat itu Nabi marah Bu. Marahnya kenapa? Nah, sifaul alil as-su'al. Jadi obatnya bodoh itu adalah bertanya. Kalau tidak tahu, nah bertanya, ya. Mun teu nyaho, nanya. Tapi tong nyanyaho, eta. Iya, gitu Bu. Kalau tidak tahu, bertanya. Tapi jangan banyak bertanya. Ya. Betul tidak? Betul Ibu. Nah, makanya saya di sini apresiasi ya ibu-ibu di sini. Jadi ketika beres pengajian tidak banyak bertanya. Bagus itu. Apakah mungkin ingin menghindari sifat orang Yahudi? Ya. Yahudi juga banyak bertanya, jadi abi mah moal naros gitu ya. Atau melihat waktu, murid teuing. Karena terlalu lama jadi tidak mau bertanya. Nah, itu Bu. Ya, bertanya kepada rasul-rasulnya. Nah, ingat Bu. Mereka bertanya itu bukan ingin kejelasan, tapi hakikatnya ingin menghindari dari perintah tersebut. Orang Yahudi seperti itu. Bagaimana caranya agar terhindar dari perintah tersebut, ya? Sehingga dengan banyaknya pertanyaan mempersempit diri mereka dan mempersulit diri mereka, sehingga susah Bu. Sapi yang ciri-cirinya seperti disebutkan tadi Bu, ya. Seandainya
di ayat sebelumnya. Ya murukum antadbahu baqarah, Allah menyuruh untuk menyembelih sapi betina, sudah beres Bu. Dan harganya murah. Tapi karena banyak bertanya, ya, banyak bertanya sehingga mempersulit dari mereka, gitu ya. Jadi kelakuan Bani Israel itu apa ya? Keras kepala Bu, ya. Keras kepala. Karena orang Bani Israel itu keras kepala, maka Allah memperkeras sanksinya kepada mereka, ya. Jadi akan semakin sulit sapi yang dicari kepada oleh mereka. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, mohonkanlah kepada Tuhanmu, ya, yubayyin lana mahi, ya, untuk agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Nah, makna yang dimaksud adalah ciri khas, ciri khusus dari sapi tersebut. Ya, sudah dijelaskan Bu ya. Tadi ciri-cirinya seperti apa. Nah, Ibnu Jurayj meriwayatkan bahwa Allah pernah mengatakan kepadanya seandainya mereka, yaitu orang Bani Israel, mengambil sapi betina apapun, pokoknya mah yang penting sapi betina, niscaya sudah cukup bagi mereka, gitu ya. Nah, Ibnu Jurayj meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innama umiru bi adna baqaratin walakinnahum lama shaddadallahu alaihim wa aimullahi law annahum la yastatnau lama buinat lahum akhiral abadi. Sesungguhnya mereka hanya diperintah untuk mencari sapi betina, ya, sapi betina apapun. Walakinnahum lama syaddadu, akan tetapi mereka membandel, ya. Jadi seperti apa Bu ya? Memperolok Bu ya. Cik sapina nu kumaha ya. Nah, itu. Maka Allah memperkeras sanksinya. Memperkeras di sini maksudnya jadi tambah rumit Ibu mencari sapi nanti nu kumaha gitu ya terhadap mereka. Demi Allah, seandainya mereka tidak mengucapkan kalimat istisna, ya, kalimat istisna di sini adalah kalimat insyaallah, ya, kalimat insyaallah. Niscaya mereka tidak akan diberi penjelasan sampai hari kiamat. Kan di sini di ayatnya ada Bu ya, ada insyaallah. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Jadi insyaallah itu Bu kalimat yang yakin akan dilakukan. Ayo di urang mah Ibu enjing, ya, enjing aya uleman bade angkat insyaallah gitu ya. Insyaallah gitu. Kayak kuabi diantosan di dia tabuh dalapan ibunya, tabuh dalapan. Mohon mangga insyaallah. Diantosan di tabuh dalapan dugi tabuh 10 da teu aya wae. Aduh Ibu hapunten cenah abi teh aya pamengan da. Nah gitu Bu. Jadi insyaallah di kita mah Bu, insyaallah sunnah teh aja. 75% tidak jadi insyaallah di urang mah. Ya. Padahal insya Allah itu yakin akan dilakukan, tetapi kenapa harus menggunakan kalimat insya Allah? Karena kita tidak tahu kan, jika Allah menghendaki insya Allah itu, ya. Jadi kita yakin sudah mau lakukan, kita kan hanya berencana, Bu. Kita berencana untuk apa, Bu? Melakukan sesuatu, tapi kehendak Allah berbeda, bisa jadi kan? Nah, kalau janji Ibu, kalau tanpa insya Allah berarti janji Bu ya. Kalau tidak ditepati berarti melanggar janji Ibu. Ibu
samatan tehnya ibu gaduh samatan ke abi 100.000 mun insyaallah ending sorenya. Nah pas sore apa bu? Aduh senang daya ending sore we terus we isuk cole itu teh kumaha. Tapi kalau insya Allah bu ya ketika punya pasti dia langsung bayar itu insya Allah bu. Nah itu jangan salah memahami kalimat insya Allah. Di kita pemahamannya insya Allah itu 75% tidak jadi karena masih ragunya, masih bimbang. Justru yakin kita mau melakukan insya Allah itu bu, insya Allah. Nah selanjutnya innahu yaqulu, diantara ciri bahwa Allah mempersulitnya itu apa? Ciri-cirinya ibu, karena pada saat itu sapi yang seperti disyaratkan oleh Allah itu sulit didapat. Innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bik. Sapinya tidak tua, tidak juga muda, pertengahan. Ya. Mun di dia mah berarti umur 30 merenya pertengahan. Ya kan Nabi genap 10 ya. Gitu. Pertengahan 30, namun manusia mah berarti 30 tahunnya. Tidak terlalu tua, tidak pula terlalu kecil ibu, dan belum punya anak. So, cari sapi yang seperti itu. Ya. Nah, atau awanun baina dzalik, yakni pertengahan antara usia tua dan usia muda. Tinggal cari saja, tanya saja ke ahli sapi bu. Ya, awanun atau pertengahan antara tua dan muda teh yang seperti apa? Yang sedang bu ya? Yang sedang. Ya umurnya diperkirakan umur berapa gitu ya? Nah, itu bu. Semakin sulit didapat. Nah, As-Sa'di mengatakan bahwa al-awanu pertengahan di antara hal tersebut, yaitu sapi betina yang telah melahirkan anaknya, anaknya itu telah beranak lagi. Mun gitu mah kasih cuan. Itu bu. Tasurun nadirin, menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Maksudnya bagaimana? Menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ya. Jadi warnanya itu kuning keemasan, dan jadi pokoknya nama lamun diurang mana tentunya pokoknya apa lu nanti warna nanti herang gitu punya ke kuning-kuningan. Ada sapi warna seperti itu ada ya. Nah bakon sofakiul sapi yang kuning itu warnanya mana makna yang betina hitam legam ya. Ini ada yang meriwayatkan seperti itu, tapi hadisnya gharib ya. Gharib itu yang diriwayatkan oleh satu jalur. Tasurun nadirin, bagaimana menyenang yang sapi itu menyenangkan orang-orang yang memandangnya, yaitu membuat kagum orang-orang yang memandangnya. Jadi pokoknya nama pikara sepen lah sapi nate warna nate gitunya. Nah setelah dijelaskan sapinya seperti apa, warnanya seperti apa, mereka berkata apa bu? Innal baqara tasyabaha alaina, karena sesungguhnya sapi itu masih samar ya, masih belum jelas bagi kami. Kenapa bu? Yang maksud masih samar di sini apa? Itu karena banyak sapi betina ya, banyaknya sapi betina, maka berikanlah ciri khas sapi tersebut kepada kami dan jelaskanlah. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Nah barulah di sini dijelaskan tidak pernah firul ard, tidak pernah la taskil harf ya, untuk membajak tanah, mengairi tanaman, dan tidak juga apa bu? Tidak ada cacat, tidak ada belang.
setelah diterangkan itu jelas. Nah, di dalam apa tanya Ibu, mereka Bani Israel mendapatkan apa Bu? Mendapatkan sapi itu dari seorang nenek-nenek. Ya, tidak ada di tempat lain kecuali dari nenek-nenek tersebut. Nah, karena nenek tersebut mendengar ya perkataan Musa, maka si nenek itu apa? Meninggikan hak sapi 2 kali lipat. Ya, sehingga Bani Israel balik lagi ngadu ya. Wahai Nabi Musa, ieu sapi teh mahal geuningannya. Nah, kata Nabi Musa, sudah bertanya sapi bagaimana? Itu Bu. Maka dapatlah sapi tersebut, pada bahuha, maka mereka menyembelih sapinya. Beres ya Bu. Jadi kisah atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini Bu, jadi karakter orang Yahudi itu jangankan kepada manusia biasa Bu, kepada Nabi pun, kepada Allah pun mereka suka apa Bu? Membangka ya, suka membangka ya. Kalau diperintah A, mereka malah mengerjakan ya, dilarang melakukan ini malah melakukan, disuruh mengerjakan malah tidak melakukan. Nah itu karakter orang Bani Israel. Lihat sekarang Yahudi punya ya, orang Yahudi. Maka demikianlah tafsir surat Al-Baqarah ayat 28 sampai ayat 71. Intinya kalau ada masalah yang sudah jelas, maka langsung kerjakanlah. Ya, jangan banyak bertanya. Kedua, kalau tidak tahu, baru kita tanya. Ya, ya. Kalau kita tidak tahu, jangan sok tahu, tapi harus bertanya. Itu Bu. Ya. Nah, demikianlah tafsir ayat 68 sampai ayat 71. Makanya sekarang silakan Ibu mau bertanya atau tidak.